atas kesempatan waktunya. Dan saya sebentar karena ternyata di sini juga saya karena nyambi untuk membuka acara yang sebenarnya bersinggungan ini antara Puskor penelitian dengan Puskor publikasi. Jadi saya sekarang ada di ruang di mana memang Puskor publikasi sedang mengadakan bootcamp. Nggih. Nun sewu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Puskor dan juga Sekretaris Lembaga Bu Ayu dan Prof Iin, matur nuwun sudah bekerja untuk bisa mengadakan acara kegiatan sosialisasi penelitian PLU dan juga timnya ini Bu Sri Mariani, Prof Dadan, saya matur nuwun sangat ini. Karena panjenengan ini acara alhamdulillah bisa dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pada para peserta, para guru besar yang rawuh dan gabung pada kegiatan di pagi hari ini. Oke. Pertama-tama mungkin saya secara pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya karena memang di tahun 2025 ini menurut saya merupakan tahun anomali tidak hanya sekedar alamnya, tetapi memang banyak hal yang mulai dari mungkin kebijakan pemerintah dari atas dan lain sebagainya yang memang benar-benar tidak seperti mungkin di tahun yang sebelumnya. Nggih. Jadi mungkin Bapak dan Ibu merasakan bahwa di awal-awal kita sangat ketat sekali masalah penganggaran, nggih. Tetapi di 3 bulan terakhir dari mulai bulan September akhir sampai dengan Desember ini luar biasa, nggih. Jadi malah digelontor dan ya mungkin kalau eh, kita sebagai dosen mengusulkan proposal dan lain sebagainya, ya kita mungkin hanya berpikir, tetapi mungkin karena kita selama ini juga disupport oleh tenaga administrasi yang luar biasa, nggih. Jadi mudah-mudahan semuanya ini ya memang adalah merupakan kekurangan saya sebagai ketua lembaga. Mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami hal ini. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu, nggih, ingin saya sampaikan eh, adalah bahwa untuk kegiatan riset pada atau mungkin rencana pembuatan proposal di tahun untuk yang tahun 2026, mohon untuk bisa lebih Bapak dan Ibu menapa nggih pahami sekali gitu. Kemarin salah satu mungkin kalau secara Nah, evaluasi yang di ke tahun 2025 apa yang namanya sedang berjalan ini, material apa yang Priyati pertama ya? adalah Mungkin dia banyak skopnya ke sana eh, sepertinya. Jadi kalau kimia secara laporan saya kemajuan gitu aku nih. Banyak bisa. laporan kemajuan mungkin yang menurut kami tidak sesuai dengan menapa nggih? Tidak sesuai dengan apa yang memang harus dipatuhi gitu nggih. Jadi ada laporan kemajuan tidak diunggah-unggah, kemudian yang karena mungkin Bapak dan Ibu kesibukannya banyak, tetapi ini menghambat semuanya. SPTB yang diunggah tidak ditandatangani oleh PPK, terus kemudian bahkan ada yang napa nggih tanda tangannya ya nun sewunya kadang-kadang semuanya di crop-crop dan ini karena semuanya kelihatan sehingga apa begitu kita mau mencairkan masalah penganggaran kami itu akhirnya di drop lagi. Ini sebenarnya membuat bahwa pencairan untuk anggaran riset gitu, yang kemarin kita laksanakan itu yang sudah kita sebenarnya sudah unggah untuk diajukan untuk pencairannya, akhirnya di drop lagi. Akhirnya saya satu persatu nun sewu mungkin Bapak dan Ibu diantaranya adalah ada yang sudah pernah merasakan di WA secara pribadi oleh kami ataupun melalui dekan itu bukan karena apa-apa karena memang kami ingin eh, mencairkan anggaran riset tersebut dengan secepat-cepatnya. Jadi mohon maaf nanti untuk tahun 2026 eh, harapan kami bahwa agar saling lah nggih, antara Bapak dan Ibu yang pengusul atau nanti yang akan sebagai pelaksana riset
ataupun yang pengabdiannya nanti nggih, itu bisa sesuai dengan ketentuan nggih. Dan kami yang ada di LPPM sehingga dalam menapa nggih untuk bisa mengurus tentang masalah administrasinya juga paling tidak akan bisa secepat mungkin. Dan Bapak dan Ibu eh, mungkin ada beberapa di aturan-aturan yang di riset PLU ini. Yang pertama adalah masalah luaran ini. Luaran untuk sementara ini eh, sebagai karena memang ada temuan di tahun 2024 kemarin ya. Jadi kemudian di tahun 2025 semua proposal yang bisa didanai adalah merupakan proposal-proposal yang luarannya adalah terpenuhi. Jadi kalau yang penelitiannya mungkin yang tahun 2023 mestinya kan tahun 2024 sudah terpublish. Dan kemudian kalau yang sekarang adalah merupakan luaran yang Bapak dan Ibu sudah dilaksanakan di tahun 2024. Apabila luarannya itu belum tercapai, saya mohon maaf mungkin tidak akan bisa kita danai. Karena apa kalau kita semuanya, makanya ini saya memberi apa ya memberi informasi lah. Karena kalau kita tetap eh, berpendapat bahwa ini kan uangnya unsur dan lain sebagainya, tetap kita akan ada temuan dari Itjen maupun BPK. Sehingga mudah-mudahan dengan kita mencoba memperbaiki diri bersama-sama yang seperti ini, jadi untuk sekarang proposal yang akan bisa didanai adalah proposal-proposal yang memang luaran tahun 2024-nya sudah terpenuhi semua. Nggih. Jadi kalau misalnya hanya sekedar submit sudah tidak kami eh, perhatikan dulu nggih, karena ya memang itu kalau memang eh, walaupun ini adalah anggarannya anggaran PLU, tetapi sudah tidak bisa yang seperti itu lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niati, sudah kita bicarakan ini bisa Bapak dan Ibu pahami dan semua-semuanya ini bukan untuk siapa-siapa tapi karena memang mau tidak mau ya daripada unsur balik kena temuan-temuan sehingga marilah kita bersama-sama lah. Saya nyuwun bantuannya Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa membantu unsur sebaik-baiknya. Dan untuk nanti mungkin masalah syarat dan lain sebagainya akan disampaikan langsung oleh Ibu Kapuskernya Prof. Nur Aini. Nggih. Jadi nanti saya mohon bantuannya Bu Prof. Nur Aini untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman. Nggih. Saya tetap standby ada di ruang ini, tapi mohon maaf mungkin saya akan ya karena ternyata saya harus nyambi Prof. Iin dan Bapak dan Ibu semuanya, tapi harapannya adalah semuanya bisa berjalan dengan lancar dua-duanya. Nggih. Akhir kata saya mohon maaf yang sekali lagi yang sebesar-besarnya nggih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya akan semakin baik dan semakin dilancarkan dan semakin sukses untuk unsutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eli atas sambutan dan arahan-arahannya. Sehat selalu Prof. Harus ada di dua tempat. Ya, Bapak Ibu kita lanjutkan pada agenda selanjutnya yaitu sosialisasi terkait penelitian dana BLU tahun anggaran 2026 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Nur Aini STPMP. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sri Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, hari ini kita bertemu secara daring ya dalam acara sosialisasi untuk penelitian dana BLU tahun 2025. Sebelumnya terima kasih kepada Ketua LPPM, Prof. Eli, kemudian juga Sekretaris LPPM, Dr. Sulawesi Handayani, atas kesempatannya untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Baik, kita langsung saja ke materi untuk sosialisasi penelitian dana BLU. Ya, kita mulai dari visi, mungkin nggak terlalu banyak penjelasan, tapi
Kita ketahui bahwa pada tahun 2026 visi LPPM itu adalah menjadi pusat unggulan dalam riset inovasi dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal di daerah asing. Nah, kita dalam bidang penelitian itu juga akan mendukung visi itu ya. Jadi kita melakukan inovasi-inovasi riset untuk mendukung visi LPPM. Nah, kemudian misi LPPM ini saya nggak perlu membacakan detail ya. Salah satunya adalah mengembangkan riset inovasi teknologi dan rekayasa sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat berbasis sumber daya pedesaan dan kearifan lokal menuju terwujudnya pusat kepakaran atau Center of Excellence. Itu yang salah satu yang akan kita lakukan. Nah, kemudian untuk tema riset LPPM ini kita masih belum berubah ya. Mungkin di DPPM itu ada perubahan sedikit untuk fokus riset ya, tapi untuk tema-tema riset kita masih menuju pada 7 tema riset di LPPM, yaitu biodiversitas tropis dan bioprospeksi, kemudian pengelolaan wilayah kelautan, pesisir dan pedalaman, pangan gizi dan kesehatan, kemudian energi baru dan terbarukan. Yang kelima adalah kewirausahaan, koperasi dan UMKM. Kemudian yang keenam adalah rekayasa sosial, pengembangan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketujuh adalah ilmu dasar dan rekayasa pendidikan. Nah, kita melakukan riset ya, kita menuju bahwa kita riset itu nanti kapasitasnya akan terus meningkat ya, sesuai dengan tingkatan kapasitas inovasi dan teknologi. Nah, di sini ada tipologi riset, yaitu sesuai dengan TKP-nya ada tiga kelompok TKP, yaitu riset dasar dengan TKP 1 sampai 3, di mana di riset dasar ini kita melakukan riset eksplorasi dan scanning. Ya. Kemudian riset terapan dengan TKP 4 sampai 6, ini dengan uji alfa dan beta. Ya. Jadi kita lakukan replikasi dan uji di lab, serta di uji beta ini kita lakukan dengan uji lapangan atau di penggunaan. Nah, kemudian di TKP 7 sampai 9 itu sampai ke aplikasi di penggunaan. Uji beta ini kadang kita lakukannya di TKP 6, kadang kita juga melakukannya di TKP 7, jadi udah mengetahui. Nah, dari situlah kita baru mendapatkan sebuah inovasi sehingga produk hasil penelitian kita ini bisa diproduksi secara maksimal. Nah, ini ya, jadi dari TKP 1 itu kita melakukan menggali prinsip dasar dari suatu teknologi atau rekayasa sosial. Ya, kemudian naik ke TKP 2, konsep teknologi atau rekayasa sosial itu telah diformaliskan. Nanti naik sampai ke TKP 9, teknologi atau rekayasa sosial itu benar-benar telah teruji dan terbukti melalui keberhasilan pengaplikasian. Nanti sudah diterapkan di industri. Baik, kita masuk ke skema penelitian untuk penelitian sumber dana BEU. Pada intinya tidak ada perubahan dari skema penelitian. Kita masih ada 7 skema penelitian, yaitu dari riset peningkatan kompetensi, riset dasar, kemudian riset terapan unsur, kemudian riset institusi, kemudian fasilitasi tugas khusus guru besar, international research collaboration, dan untuk terakhir adalah riset non-dosen. Kita lihat satu persatu untuk ketentuan umum dulu ya, Bapak dan Ibu. Untuk ketentuan umum bahwa semua dosen ataupun tenaga kependidikan yang mengusulkan sarjana BLU ini harus memiliki NIDN atau NIDK atau NUPTK. Kemudian juga ID Sinta. Ya. Kemudian yang kedua, ketua pengusul tidak sedang tugas belajar dan atau izin belajar. Jadi mohon ini diperhatikan dan Bapak dan Ibu, karena kemarin waktu ada Irjen itu salah satu temuan di Unsur adalah beberapa peneliti itu ternyata sedang melakukan tugas atau izin belajar. Nah, untuk memfasilitasi dosen-dosen yang
izin belajar di mungkin S3-nya di UNSUD sendiri, maka diperbolehkan sebagai anggota. Ya, jadi tapi sebagai ketua tidak boleh. Kemudian pengusul tidak boleh memiliki tunggakan laporan dan waran wajib penelitian dari sumber dana manapun. Kemudian setiap pengusul hanya boleh mengajukan 2 proposal penelitian sebagai ketua dan anggota atau 2 kali sebagai anggota pada skema apapun pendanaan BLI dan boleh pada skema yang sama. Jadi misalnya saya mengajukan 1 di riset dasar, ya saya boleh jadi ketua di riset dasar. Kemudian untuk jumlah luaran wajib untuk penelitian multi tahun itu sesuai dengan jumlah tahun pendanaan penelitian. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mendapatkan riset dasar unggulan RDU 3 tahun, ya, maka luaran wajib setiap tahun adalah 1 jurnal internasional berreputasi. Maka apabila nanti tadi ya mendapatkan 3 tahun, maka di akhir tahun ketiga itu wajib ada 3 jurnal internasional berreputasi. Jadi misalnya Bapak dan Ibu itu mendapatkan ini tahun terakhir RDU ya, 3 tahun dari 2003, 2024, 2025 ya mendapatkan RDU bersurut 3 tahun, maka tahun ini harus ada 3 jurnal internasional berreputasi yang dihasilkan. Ya. Jadi tidak boleh misalnya 3 tahun itu hanya 1 jurnal ya, yang diunggah sebagai luaran. Ya. Jadi per tahun hitungannya 1. Nanti diakumulasi di akhir pendanaan, di akhir masa pendanaan itu harus ada 3. Pada setiap luaran penelitian, ini wajib mencantumkan acknowledgement yang menyatakan bahwa penelitian didanai oleh Universitas Jenderal Sudirman ya dengan menyebutkan nomor kontrak dan juga kita sebutkan juga skema apa. Ya, misalnya saya mendapatkan skema fasilitasi tugas khusus guru besar yang di acknowledgement-nya saya sebutkan dengan nomor kontraknya. Kemudian wajib menyebutkan mahasiswa sebagai bagian tugas akhir sesuai dengan skema. Jadi masing-masing skema itu jumlah minimal mahasiswa yang terlibat nanti dicantumkan pada masing-masing skema dan keterlibatan mahasiswa ini harus dicantumkan di usulan dan laporan ini. Kemudian setiap penelitian wajib mendiseminasikan hasil penelitiannya pada seminar nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh LPPM UNSUD sesuai dengan skema. Untuk RPK, riset peningkatan kompetensi, ini wajib mendiseminasikan pada seminar nasional atau internasional. Jadi boleh pilih kalau untuk RPK. Ya, boleh ke seminar nasional, boleh ke seminar internasional. Nah, untuk selain RPK, ini RPK dan non-dosen, ya Bapak dan Ibu, maaf ini kurang. Ya. Kemudian untuk riset dasar, terapan pengembangan institusi, IRC, dan fasilitasi tugas khusus guru besar, ini wajib di seminar internasional. Ya, jadi harus saya tekankan bahwa ini wajib di seminar internasional. Tidak boleh untuk kalau misalnya institusi ini warnanya di seminar nasional. Nanti berarti tidak valid luarannya. Kemudian wajib mengulah luaran pada saat mengubah laporan kemajuan, laporan akhir, dan wajib mengupdate luaran. Jadi nanti sampai di mana luarannya. Ya, jadi jangan hanya submit top ya di akhir tahun, tapi nanti mudah-mudahan tidak terjadi ketika di reject ini harus diunggah lagi disubmit lagi ke jurnal yang lain. Jadi memang harus ada usaha sampai luarannya itu publish, accepted dan publish ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi tidak kemarin udah submit ya udah merdeka gitu ya. Nanti ada evaluasi lagi tahun berikutnya. Kemudian kita masuk ke ketentuan tiap skema penelitian. Yang pertama adalah riset peningkatan kompetensi. Riset peningkatan kompetensi ini TKT-nya 1 sampai 3. Nah, syarat untuk ketua dan anggotanya maksimal adalah S2. Ya, jadi untuk dosen yang sudah S3, mohon maaf, kapasitas Anda sudah harus meningkat. Jadi sudah masuk ke minimal RPU. Ya. Baik sebagai ketua ataupun anggota, tidak boleh. Ya. Kemudian jabatan fungsional maksimal lektor. Jadi kalau S2 tapi sudah
rektor kepala juga tidak boleh ke pusat peningkatan kompetensi lagi. Ya. Harus naik kelas, ya Bapak Ibu. Jumlah tim minimal 3 ini plus ketua ya, jadi ketua plus anggota 3 orang. Kemudian untuk tahun pendanaan ini, maaf ini kayaknya saya cek lagi ya nanti Bu Sri Mariani benar, 2 sampai 3 tahun. Kemudian dana maksimal ini adalah 20 juta. Persyaratannya, ketua pengusul wajib memiliki rekam jejak publikasi minimal di jurnal nasional sebagai ketua atau anggota. Jadi boleh sebagai ketua atau sebagai anggota. Buktikan, nah itu dilampirkan dengan scan halaman pertama artikel pada lampiran proposal. Kemudian ketua peneliti memiliki SINTA-skor maksimal 299. Ya, wajib punya ID SINTA dan SINTA-skornya maksimal nih Bapak dan Ibu kalau untuk RPK 299. Kemudian anggota peneliti minimal 2 orang dan melibatkan minimal 1 mahasiswa sebagai tugas akhir. Nah, serta pengusul hanya boleh mendapatkan skema RPK itu maksimal 4 kali. Nah, jadi kalau sudah 4 kali ya harusnya bisa naik kelas Bapak dan Ibu ya, karena luarannya sudah banyak seharusnya. Nah, luaran wajib ini adalah artikel di jurnal nasional SINTA 1 sampai 3 harus sudah submit di akhir tahun dan sebagai pemakalah pada seminar nasional atau internasional yang digelar oleh LPPM. Jadi boleh pilih ya yang untuk RPK. Kemudian yang kedua adalah riset dasar unsur. Riset dasar unsur ini TKT-nya 1 sampai 3. Nah, syarat ketuanya, nah ini sesuai ya Bapak dan Ibu, ketuanya S3, kalau S3 minimal aspirasi ahli. Nah, atau S2 boleh, minimal. Kemudian timnya minimal 3 termasuk ketua, tahun pendanaannya 2 sampai 3 tahun, kemudian dana maksimal adalah 40 juta per tahun. Nah, untuk persyaratan RBU, ini ketua pengusul wajib memiliki minimal 2 artikel di jurnal internasional dan atau jurnal nasional terakreditasi. Nanti bisa dibuktikan dengan scan halaman pertama artikel pada lampiran proposal. Kemudian ketua peneliti minimal memiliki SINTA-skor 300 untuk saintek dan 100 untuk soksur. Anggota peneliti minimal 2 dosen ya, yang membimbing mahasiswa yang terlibat. Dan mahasiswa yang terlibat minimal 2 mahasiswa. Nah, nanti sebagai tugas akhir. Boleh melibatkan mitra institusi penelitian lain di luar unsur, Bapak dan Ibu. Namun, untuk tim yang 3 ini adalah tim dari unsur. Jadi kalau misalnya mau ditambah anggota penelitian dari misalnya dari BRIN atau universitas lain di luar unsur boleh. Nah, berarti itu tambah, ya misalnya tambah 1 dari BRIN, ya jadi 4. Tapi tim dari unsurnya minimal 3. Kemudian untuk luaran wajib adalah jurnal internasional berreputasi yang sudah harus submit di akhir tahun pertama, ya. Jadi setiap tahun sudah submit serta terbit pada akhir tahun pelaksanaan penelitian. Jadi misalnya tadi 2023 sampai 2025 itu dapat RDU ya Bapak dan Ibu yang 3 tahun tuh. Paling nggak akhir tahun ini sudah ada 1 yang publish ya. Nah, dan dari situ akumulasinya ada 3 artikel ya. Oke, 1 artikel sudah publish, 1 artikel sudah accepted, 1 artikel yang submit baru untuk pendanaan di tahun terakhir ini. Kemudian pemakalan pada seminar internasional yang diselenggarakan oleh wajib ya Ibu, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada luarannya itu berupa yang mengunggah itu seminar nasional, itu berarti bukan luaran wajib, tetapi luaran tambahan. Jadi itu dianggap luaran wajibnya itu belum memenuhi. Oke. Kemudian luaran tambahan adalah jurnal nasional terindeks SINTA dari SINTA 1 sampai 3, HKI, buku, baik itu monograf maupun buku ajar. Kemudian untuk riset terapan ini memiliki TKT 4 sampai 6, kemudian syarat ketuanya ini sama dengan riset dasar, yaitu S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal rektor. Timnya juga minimal 3 orang. Jumlah tahun pendanaan juga sama dengan riset dasar 2 sampai 3 tahun dan dana maksimal ini 50 juta.
Nah, untuk persyaratan riset terapan unsur, ini ketua peneliti wajib memiliki ID Scopus. Ya, karena ini kita sudah di TKT 4 sampai 6, jadi harapannya harusnya sudah ada dasar-dasar risetnya dan itu sudah menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Jadi sudah punya ID Scopus. Kemudian syarat Sinta, ketua peneliti memiliki skor Sinta minimal 500 untuk saintek dan 150 untuk sosial humaniora. Kemudian ketua peneliti wajib memiliki minimal 3 publikasi di jurnal internasional dan atau paten. Jadi misalnya belum punya 3 publikasi jurnal internasional, ini boleh kalau sudah memiliki paten ya, dalam 5 tahun terakhir sebagai penulis utama dan atau koresponden author. Ini untuk jurnal internasional. Kalau paten boleh misalnya dia sebagai anggota tim. Dibuktikan dengan scan halaman pertama. Ya, kalau paten juga dibuktikan dengan bukti patennya. Tim peneliti harus memiliki track record yang memadai dalam bidang yang akan diteliti. Karena ini riset terapan ya Bapak dan Ibu. Harapannya menerapkan hasil riset dari tim tersebut. Ya. Jadi tidak harus ketuanya misalnya track recordnya banyak ya, tapi ketuanya harus memiliki publikasi di ini minimal 3 jurnal internasional atau paten. Ya, jadi tim penelitinya itu harus memiliki track record yang memadai dalam bidang yang akan diteliti. Kemudian untuk riset terapan harus ada mitra yang ditunjukkan dalam surat pernyataan kesediaan mitra. Untuk anggota peneliti minimal 2 orang dosen dan membimbing mahasiswa. Kemudian sama dengan riset dasar untuk riset terapan ini juga boleh melibatkan tim dari luar unsur, ya misalnya peneliti dari BRIN atau dari Ustaz lain. Nah, untuk riset terapan, keluaran wajib tiap tahun adalah prototipe atau model atau desain atau sistem atau naskah akademik yang didaftarkan HKIH. Kemudian yang kedua adalah pemakalah pada seminar internasional yang diselenggarakan KPPM. Kemudian untuk luaran tambahan itu bisa publikasi di jurnal internasional bereputasi atau di jurnal nasional indeks Sinta 1-3 dan bisa berupa buku, bisa buku ajar, bisa buku amatir. Kemudian di sini Risin ini juga merupakan riset dengan TKT 1-3 ya, riset dasar dengan syarat ketua sama dengan riset dasar dan riset terapan, yaitu S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal tim. Nah, untuk Risin ini minimal tim adalah 4 termasuk ketua. Kemudian jumlah tahun pendanaan 1 sampai 2 tahun. Dan dana maksimal adalah 30 juta. Kemudian untuk persyaratan, ketua pengusul ini wajib memiliki minimal 2 artikel di jurnal internasional dan atau jurnal nasional terakreditasi sebagai kelas atau koresponden author. Ya, dibuktikan dengan scan halaman pertama artikel pada lampiran proposal. Kemudian ketua peneliti minimal memiliki Sinta skor 200 untuk saintek dan 100 untuk sosial humaniora. Anggota penelitinya minimal 3 yang sekaligus membimbing mahasiswa yang terlibat. Kemudian melibatkan minimal 3 mahasiswa S1 atau 2 mahasiswa S2 atau 1 mahasiswa S3 sebagai tugas akhir. Ya, jadi kalau S1 3 orang minimal, kalau S2 minimal 2 dan kalau S3 minimal 1 orang. Kemudian untuk luaran wajib Risin ini sama dengan riset dasar, yaitu jurnal internasional bereputasi yang harus sudah submit di akhir tahun pertama ya setelah sudah terbit di tahun terakhir pelaksanaan penelitian. 1 artikel per tahun. Kemudian sebagai pemakalah pada seminar internasional yang diselenggarakan oleh LPDM. Untuk luaran tambahannya bisa berupa jurnal nasional terindeks Sinta 1-3, HKI dan berupa buku monograf ataupun buku ajar. Kemudian untuk IRC ini TKP-nya TKP 1-3 dan syarat ketua S3, kalau S3 boleh asisten ahli, tetapi untuk S2 ini harus minimal lektor kepala. Kemudian jumlah tim minimal 3, tahun pendanaan 2-3 tahun dan dana maksimal adalah 100 juta. Nah, untuk IRC ini syarat skor Sintanya
minimal 500 untuk saintek dan 250 untuk sosial humaniora. Kemudian ketua harus memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai first atau corresponding author dalam 5 tahun terakhir, yang ini dibuka dengan stand halaman pertama artikel pada lampiran proposal. Kemudian syarat lain dari UOT ini adalah ada mitra luar negeri dan memiliki LLE atau sejenisnya. Nah, untuk luarannya berupa jurnal internasional bereputasi dengan minimal SGR adalah 0,15. Ini untuk IEXE. Jadi minimal SGR-nya 0,15. Nah, setiap tahun 1 jurnal. Kemudian juga makalah pada seminar internasional yang diselenggarakan oleh KPPM. Dan luaran tambahan ini bisa berupa MOU atau MOA. Kemudian untuk fasilitasi tugas khusus guru besar, ini syarat ketuanya adalah guru besar yang aktif, ya timnya minimal 2, jadi ada minimal 1 anggota. Tahun pendanaan ini 1, ya, jadi ini bukan multi-tahun ya, monotahun nih dapat untuk fasilitasi. Kemudian dana maksimal adalah 60 juta. Anggota berpendidikan S3 dan memiliki jabatan LK atau lektor. Ya. Harapannya apa? Nanti bisa menarik untuk anggota ini agar bisa cepat menjadi guru besar. Nah, luaran wajib adalah berupa jurnal internasional bereputasi dan pemakalah pada seminar internasional yang diselenggarakan oleh maksud. Luaran tambahan ini bisa berupa buku. Kemudian untuk riset non-dosen, nah ini untuk memfasilitasi tenaga fungsional non-dosen untuk melakukan penelitian. Syaratnya ada tenaga fungsional non-dosen di lingkungan stasiun dan sekolah dengan pendanaan maksimal 20 juta. Luarannya adalah karya ilmiah berupa artikel untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau didiseminasikan pada seminar nasional atau untuk penulisan buku. Nah, jadi luarannya bisa jurnal ilmiah atau seminar nasional atau berupa buku. Kemudian untuk rancangan anggaran biaya, anggaran itu nanti langsung di-entry di simditakmas.uncu.ac.id. Justifikasi anggaran dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus. Kemudian untuk RAB itu muat komponen honor, tapi bukan honor peneliti, Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi bukan honor peneliti. Kemudian belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, dan luaran wajib. Nah, ini menggunakan standar SPM, ya, standar biaya masukan, yaitu PMK 049 tahun 2023 dan SPK, standar biaya penggunaan. Untuk RAB. Nanti untuk entry datanya, Bu Mariani akan menjelaskan lebih lanjut. Ketentuan lain, penulisan proposal menggunakan template yang disediakan. Jadi Bapak dan Ibu gunakan template proposal yang sudah disiapkan untuk mengunggah proposal. Proposal yang tidak sesuai dengan template akan didiskualifikasi, tidak dinilai, ya, langsung tidak dinilai, ya, tidak didanai. Ya. Jadi gunakan template yang disediakan. Halaman judul akan dibuat langsung oleh sistem simultaneous, ya, halaman judulnya. Ya, jadi nanti tidak perlu membuat cover tersendiri, tidak perlu membuat manual. Demikian juga halaman pengesahan itu akan langsung dibuat oleh sistem, tidak perlu membuat secara manual. CV juga demikian, ya, CV ketua dan anggota semua akan langsung dibuat oleh sistem. Jadi nanti ketika reviewer mendownload itu sudah ada mulai judul, pengesahan, CV, sampai surat pernyataan peneliti. Ya. Nah, jangan lupa nanti mengkompilasi proposal. Ya, karena kalau nggak dikompilasi nanti tidak akan tampil proposalnya. Jadi untuk CV tadi nanti akan langsung dibuat oleh sistem. Jadi silahkan Bapak Ibu mengupdate CV-nya, ya, di Simultakmas, sehingga nanti akan kelihatan peneliti reviewer bisa melihat, oh ini track record-nya memang sudah sesuai.
Kemudian surat pernyataan peneliti ini juga akan langsung dibuat oleh sistem, tidak perlu dibuat manual. Sedangkan surat pernyataan mitra untuk riset terapan dan riset IRC ini dibuat secara manual. Nanti diunggah secara manual, yaitu untuk surat pernyataan mitra, riset terapan maupun untuk yang IRC. Ada tempat untuk mengunggah. Demikian untuk penjelasan tiap skema. Nah, untuk pengajuan waktunya masih cukup waktu Bapak dan Ibu menyiapkan. Jadi kita menyiapkan dulu laporannya, ya. Laporan tahun 2025. Maaf, ini untuk pendanaan 2026 Bapak Ibu. Ya, waktu pengajuan dan usulan dan ketentuan untuk pendanaan 2026, bukan 2025. Waktunya adalah 22 Desember 2025 sampai 22 Januari 2020. Jadi sangat cukup waktunya Ibu dan Bapak untuk mempersiapkannya. Jadi nanti jangan menunda-nunda di akhir, ya jangan di akhir berharap nanti ada perpanjangan. Ya ini udah cukup waktu. Sekarang belum masuk ya, sebelum mulai masuk waktunya. Ini kan baru tanggal 8 Desember. Jadi nanti kalau disiapkan dari sekarang bisa mulai mengunggah begitu dibuka sistemnya. Kami juga harus menyiapkan sistemnya terlebih dahulu. Nah sekarang sistemnya adalah untuk unggah laporan. Nah, ini semua perusahaan penelitian nanti wajib diunggah di Simulitables. Oke, kemudian ada riset mandiri. Bapak dan Ibu menfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan biaya sendiri. Ini harus tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan nanti juga harus diunggah di Simulitables. Ya, syaratnya adalah dosen memiliki ID SIMPA dan Google Scholar. Kemudian jumlah tim peneliti minimal 2 orang, ya, 1 ketua dan 1 anggota, boleh lebih. Ya. 1 dosen hanya boleh melaksanakan penelitian mandiri maksimal 1 judul sebagai ketua dan 1 judul sebagai anggota atau 2 kali sebagai anggota. Nah, nanti mengikuti jadwal pengusulan untuk penelitian mandiri April sampai bulan Mei dan tetap harus diunggah di Simulitables. Keluaran wajibnya adalah artikel minimal di jurnal nasional atau di Presiden Seminar Nasional atau internasional, atau boleh di jurnal internasional. Demikian Bapak dan Ibu untuk skema penelitian tahun 2026. Nah, ini saya juga mengingatkan ya sebelum menyusun proposal tahun 2026, ingatkan untuk mengunggah laporan penelitian tahun 2025. Nah, batas unggah laporan adalah 20 Desember. Kemarin pengumumannya 15 Desember ya Bapak Ibu, tapi ada perpanjangan ya sampai 20 Desember. Belum tutupan dan panjang, tapi jangan berharap nanti diperpanjang lagi ya Bapak Ibu. Ya. Jadi sampai 20 Desember 2025. Laporan meliputi laporan penelitian SPTB 100%, SPTB-nya yang sudah ditandatangani oleh peneliti dan PPK, ya. Jadi nanti jangan sampai ada yang belum ditandatangani ya oleh peneliti dan PPK. Ya, bahkan peneliti aja ada yang belum tanda tangan kemarin saat laporan penelitian. Tadi Bu Kalem menyampaikan ada beberapa penelitian ini sampai sekarang dananya belum cair. Karena ada masalah. Ini banyak yang SPTB-nya belum ditandatangani oleh PPK. Bahkan penelitinya juga belum tanda tangan. Ya. Kemudian luaran wajib, ini juga wajib diunggah dan tambahan tidak ada. Ya. Luaran wajibnya, ya tadi akhir tahun ini minimal sudah submit untuk pendanaan tahun ini. Ya. Dan nanti harus update ya, jadi tidak sekedar submit saja ya. Nanti apabila ada misalnya jelek-jeleknya, ini juga sering saya alami ya, di reject misalnya, harus submit ulang ya. Nanti harus update lagi. Ya. Itu jurnal minimal harus sudah submit dan khusus riset terapan berupa prototipe model, desain sistem atau NA itu sudah didaftarkan saat ini. Nah, itu Bapak Ibu luaran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keikutsertaan dalam Ignasur atau Senat KPPM 2025. Ya. Bukti luaran ya berupa jurnal submit, bukti submit ya kalau baru submit. Kalau sudah accepted ya bukti accepted. Dan ini juga harus diunggah kepada Ibu. Artikel yang disubmitnya
Ya, jadi jangan hanya mengunggah bukti submitnya saja tanpa mengunggah artikel yang disubmit. Ya. Jadi artikel yang disubmit nanti harus mencantumkan acknowledgement pendanaan dengan menyebutkan skema dan nomor kontrak. Jadi misalnya tahun ini mendapatkan skema riset dasar unsur dengan nomor kontrak sekian. Ya, bahwa penelitian ini didanai oleh riset dasar unsur ya dengan nomor kontrak sekian. Sebutkan di acknowledgement. Jadi itu nanti baru valid. Kalau tidak ada acknowledgement seperti ini sudah ada di perjanjian ya Bu, di SPK. Ya, sudah perjanjian kerja ini sudah ada bahwa menyebutkan skema dan nomor kontrak. Jadi nanti tidak ada alasan sudah terlanjur. Ya. Nanti kalau misalnya masih proses revisi kan bisa direvisi. Nah, untuk tadi RPK, jurnal Sinta 1 atau 3 sampai 3 atau jurnal internasional bereputasi ya. Bagus kalau bisa melampaui dari Sinta ya. Kemudian riset dasar terapan pengembangan institusi IRC fasilitasi tugas khusus guru besar ini jurnal internasional bereputasi. Ya, khusus IRC tadi SCR-nya ya minimal 0,15 ya. Kemudian riset terapan, prototipe, dan sebagainya, ini sudah didaftarkan HKI-nya. Kemudian untuk bukti keikutsertaan seminar, yang diunggah ini minimal berupa sertifikat. Sertifikat boleh ditambah LOE atau boleh ditambah makalah presentasi. Tapi tidak boleh hanya LOE saja. Karena kalau LOE saja itu belum membuktikan kalau Bapak dan Ibu sudah mengikuti seminar. Siapa tahu hanya daftar saja, tetapi ternyata tidak melakukan kewajiban presentasi, jadi tidak mendapatkan sertifikat. Jadi yang wajib diunggah adalah sertifikat. Ya, kalau kemarin Bapak dan Ibu pada saat laporan kemajuan sudah mengunggah LOE, nah ini sekarang ditambahin dengan sertifikat. Kemudian untuk riset peningkatan kompetensi, tadi seminar nasional dan internasional untuk riset data dasar terapan pengembangan institusi yaitu dan FGP ini seminar internasional. Nah, kemudian terakhir, kelengkapan laporan tahun 2025 ini akan menjadi syarat penerimaan proposal tahun 2025. Jadi nanti kami tidak hanya mempertimbangkan proposalnya, tapi juga laporan tahun 2025 dan kelengkapannya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya proposal saya udah bagus kok nggak diterima, dan mungkin dicek kepada Ibu ada kelengkapan yang belum terpenuhi untuk penelitian 2025 atau mungkin 2024 ya silakan juga diupdate keluarnya. Baik Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kerjasamanya. Selamat menyusun laporan dulu. Kalau laporan sudah selesai ya sudah selamat menyusun proposal. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Bu Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Nurung ini atas penjelasan terkait skema dan juga laporan penelitian tahun 2025 yang sedang berjalan. Kita lanjutkan untuk diskusi dan tanya jawab nanti setelah keuangan ya, ada 2 agenda lagi. Yang pertama adalah tutorial bagaimana unggah proposal begitu ya. Kemudian juga nanti akan disampaikan revisi karena beberapa peneliti ada yang terkendala unggah laporan kemajuan karena revisinya itu statusnya masih proses revisi begitu. Itu mungkin akan saya sampaikan nanti sedikit. Kita lanjutkan pada agenda berikutnya yaitu tutorial bagaimana unggah proposal. Ini mungkin untuk dosen baru begitu ya. Sebentar. Sebentar. Ya. Izin saya share. Ini nggak ada tanya jawab dulu ya, Bun? Setelah
Nanti Pak setelah Pilih selesai Oke, ya, nanti. begitu. siap, matur nuwun. Ya, ini untuk unggah proposal begitu. Mohon maaf sebentar. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan begitu ya, terutama untuk dosen baru. Mohon dicek apakah tadi syarat-syarat untuk RPK misalkan begitu ya. Untuk RPK apakah eh, Sinta, ID Sintanya sudah tercantum, bisa diakses di Sinelitapas apa belum begitu ya. Kalau belum bisa nanti menghubungi saya untuk saya bantu di entrykan atau menghubungi Mas Undi begitu. Nah, ini yang pertama, langkah pertama adalah sama seperti yang sistem-sistem di unsur lainnya begitu ya. Kita masuk ke Kori, kemudian mohon maaf ini eh, nanti saya coba ke Sinaritapas langsung. Ini sementara panduannya dulu. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke Kori, kemudian nanti di sinelitapas.unsud.ac.id, kemudian nanti pilih penelitian atau pengabdian, prosesnya sama. Sebentar, eh, sebentar kata Mas Uli sudah, nanti saya coba. Bebas dulu. Ya, masuk ke Kori. Kemudian terlihat ya Bapak Ibu, kemudian dipilih Sinelitabmas. Kemudian ini sudah di setting sama Mas Undi. Terima kasih Mas Undi. Kemudian ini ini sebagai contoh saja. Kemudian di penelitian, di proposal, ini bagian sini. Nanti pilih penelitian kalau mau mengajukan penelitian. Nah, kemudian ini pasti semua akan muncul untuk konfirmasi biodata. Nah, untuk itu Bapak Ibu wajib untuk ke sini dulu begitu ya. Diklik menuju ke konfirmasi biodata. Kemudian silakan jangan dulu konfirmasi. Silakan Bapak Ibu lengkapi Sinta score begitu ya. Request update. Nanti otomatis akan terupdate begitu. Kemudian riwayat mata kuliah silakan ditambahkan. Mudah-mudahan yang terakhir sudah terintegrasi dari SIA begitu ya. Kemudian rekayasa sosial, riwayat HKI, silakan dilengkapi selengkap-lengkapnya dengan yang terbaru karena nanti ini akan terintegrasi pada CV Bapak Ibu ketika sudah unggah proposal begitu ya. Nah, ini akan terhambat ketika mau me- me- kalau langsung klik tadi ya konfirmasi biodata tanpa diupdate, itu nanti ketika akan mengajukan misalkan sudah diminta oleh temannya untuk menjadi anggota, sudah sebagai anggota di skema temannya begitu koleganya, kemudian akan mengajukan RDU dan ada satu persyaratan misalkan Scopus ID-nya yang belum di entry. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kembali lagi ke tadi konfirmasi biodatanya di cancel seperti yang ini ya, konfirmasi biodata tadi eh ini ya. Jadi kalau ke sini lagi mau dicabut lagi tuh nggak bisa dihapus karena sudah diambil oleh orang lain sebagai anggota. Jadi mohon diperbaiki, diupdate dulu di bagian referensi data semuanya, riwayat seminar begitu. Kemudian ya, riwayat seminar, kemudian riwayat artikel, silakan ini secara manual. Mohon maaf karena kami belum bisa eh, menarik dari Sinta begitu ya, yang sudah Bapak Ibu entry di Sinta. Buku juga seperti itu dan seterusnya. Setelah semua di eh, sampai ke penghargaan begitu ya. Setelah semua di
update, maka baru Bapak Ibu melakukan konfirmasi biodata. Jadi mohon saya ulangi lagi, mohon untuk update dulu begitu ya. Kalau misalkan Sinta ID-nya belum ada, Scopusnya belum ada begitu, silakan bisa menghubungi saya atau Mas Undi untuk nanti kami bantu entry di Sinelita Mas. Setelah semua terupdate, silakan Bapak Ibu klik konfirmasi biodata. Nah, ini nanti yang akan menjadi eh, apa namanya? Menjadi CV setelah Bapak Ibu unggah proposal. Kemudian kompilasi semua akan muncul CV-nya. Termasuk CV anggota. Anggota yang di akunnya sendiri begitu ya. Kemudian klik konfirmasi biodata di bagian bawah. Nah, ini kalau belum ada yang meminta saya untuk menjadikan anggota begitu, maka saya bisa menghapusnya. Kemudian saya ulangi lagi bagian mana yang mau saya update supaya saya bisa eh, mengajukan proposal. Nah, setelah ini nanti ada tanggal update. Kemudian kalau setelah diupdate, ini ada konfirmasi biodata berhasil sehingga Bapak Ibu sudah bisa ke tahap pengajuan proposal. Kemudian di proposal pilih penelitian. Mohon maaf, ini karena tampilan Bapak Ibu mungkin nanti akan dari sini akses proposal dari ke bawah, gitu sampai status pembayaran. Yang lainnya tidak akan muncul, kecuali yang bawah ini data Sinta akan muncul. Nah, kemudian penelitian, di penelitian silakan ini ada informasi periode proposal, berarti ini adalah periode tahun 2026 batch 1. Mudah-mudahan tahun ini hanya ada batch 1 begitu ya. Tidak ada batch-batch yang lain. Jadi mohon Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Prof. Iin untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya juga untuk laporan dan juga laporan 2025 dan luaran 2024 untuk segera diupdate begitu dan dilengkapi. Nah, ini jumlah mengikuti saya belum mengikuti berapapun. Kemudian maksimal proposal ada 2 tadi, satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota. Kuotanya seperti itu. Ini menjadi ketua, kesempatannya hanya 1. Saya belum mengambil kesempatan itu. Menjadi anggota belum ada juga. Kemudian setelah tadi konfirmasi biodata, maka Bapak Ibu bisa melangkah ke buat proposal baru. Nah, ini nanti akan dilengkapi oleh Mas Undi karena kan tadi ada beberapa skema begitu. Ini tadi kami minta untuk menambahkan beberapa skema begitu sebagai contoh tutorial. Misalkan saya mengambil riset dasar unsur, dipilih. Ya, nanti penelitian Sri Mariani RDU pilih tema tadi 7 tema itu. Silakan Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan topik yang akan diangkat. Misalkan ini departemen, ini untuk departemen silakan untuk skema selain yang pengembangan LPPM, mungkin departemennya adalah fakultas yang membawahi Bapak Ibu, Satker Bapak Ibu begitu. Jadi ini dipilih misalkan fakultas, saya mengajukan melalui fakultas MIPA, nanti akan di-ACC disahkan oleh Dekan FMIPA begitu. Berjenjang, kemudian nanti disahkan oleh Ketua LPPM. Judulnya misalkan sembarang begitu ya. Keywordnya juga nanti sesuaikan dengan template, dipisahkan oleh titik koma. Ya, dan lain sebagainya 5 begitu ya. Ya, kemudian abstrak. Silakan Bapak Ibu isi. Kemudian lamanya kegiatan bisa disesuaikan. Mohon maaf tadi disampaikan untuk RPK di panduan itu monotahun, jadi hanya 1 tahun, bukan 2 sampai 3. Mungkin sedikit revisi. Kemudian lama kegiatan ini dalam berapa bulan begitu.
Misalkan mengajukan ini lama kegiatan misalkan 2 tahun untuk pendanaan 2 tahun. Ya, misalkan 24. Sebentar, ini 24, kemudian ini multi years. Ini tahun pertama, bukan lanjutan, total tahunnya 2 tahun. Simpan. Ya, ini nanti sudah akan muncul di ini di informasi Bapak Ibu, di akun Bapak Ibu. Kemudian persyaratan proposal. Nanti ini sudah ada informasi terpenuhi 2 tahun aktif iya, kemudian S3 iya, memenuhi, lektor kepala memenuhi. Nah, anggota silakan menambahkan anggota Bapak Ibu. Di sini ada informasi 3, 4, 5, 6. Jadi harus minimalnya 3, jumlah anggotanya 3, berarti harus 3. Kalau 2 tetap nanti dia akan ada notifikasi merah di atasnya. Jadi belum terpenuhi. Silakan di sini ada minimalnya. Kalau 3 ya berarti minimalnya 3. Tambahkan mahasiswa. Ini untuk tambahkan mahasiswa bukan mencantumkan NIM-nya dulu, tapi klik tambahkan mahasiswa atau untuk yang dosennya. Misalkan ini tambahkan gitu. Ini ditambahkan, jadi harus ada 3. Saya tambahkan lagi. Kalau belum memenuhi syarat 3, maka belum memenuhi syarat. Saya tambahkan lagi. Mohon maaf ini. Saya tambahkan. Misalkan 1 lagi saya tambahkan. Oh, 2 sudah memenuhi, mohon maaf. Berarti ini sama dengan ditambah ketua. Saya cukup 2 saja. Kemudian untuk mahasiswa, tambahkan mahasiswa nanti NIM-nya. Misalkan ini saya asal saja ya. Misalkan. Ya, ini sudah tersimpan semuanya. Untuk mahasiswa silakan dicek di panduan berapa mahasiswa yang disyaratkan untuk skemanya. Setelah itu silakan rincian dana. Rincian dana eh, pertama yang harus Bapak Ibu klik adalah jenis keluarannya begitu. Ini jenis pengeluarannya, keluaran penelitian misalkan begitu. Nanti eh, ditulis di sini apa yang akan Bapak Ibu di luaran penelitian ini, misalkan APC begitu, aplikasi ilmiah, kuantitasnya 1, untuk jurnal internasional bereputasi, misalkan 30 juta, misalkan ini biar langsung selesai saja. Ya, ini kemudian boleh ditambahkan ATK, misalkan begitu. Eh, Jenis pengeluaran saya bahan habis pakai, ATK 1 paket misalkan. Nanti dirinci boleh Bapak Ibu ini. Misalkan buku, kertas A4 dan seterusnya. Ini biar cepat saja. Biar dananya sesuai dengan yang ditawarkan 40-40 gitu. Nah, setelah selesai semua terpenuhi, ini tidak boleh melebihi, kurang boleh. Jadi dana maksimal yang ditawarkan BLU berapa, di sini kurang boleh, kalau lebih tidak boleh. Gitu. Kemudian setelah selesai kembali ke rencana rincian dana, nanti akan tertulis seperti ini. Begitu kemudian unggah file proposal, ini masih kosong, silakan Bapak Ibu nanti dicari di file mana begitu. Saya coba ini saja. Nanti di ini. Ini silakan. Yang PDF ya Bapak Ibu, PDF. Silakan di ini, kemudian setelah di browse, di upload.
Sudah ya, sebentar. Sudah oke. Ya, berarti sudah oke. Kemudian, oh ini masih proses. Ya, mohon maaf ini koneksinya agak lambat. Oh, hmm. Ini saya hilang ya, Bu In ya. Bentar. Iya hilang Bu, Oh, ya, sambungannya hilang. ya, mungkin ya, sebentar. Ya, ini ya, occur buat sebentar. Saya coba lagi unggah proposal. Ya, ini atau nanti kalau nggak selesai salah. Oh, bentar. Ya, ini ya. Atau yang kecil. Ini misalkan ini. Yang penting ada dulu saja. Ya, mungkin tadi karena kelebihan dari 5 megabyte jadi nggak mau. Ini sudah selesai. Nanti pengesahan proposal, kemudian ke selanjutnya skim kembali, ya kembali dilihat syarat skemanya mungkin karena tadi ini belum me- mengkonfirmasi yes, jadi belum bisa ke pengesahan. Nanti kalau sudah ya semuanya, jangan lupa kompilasi proposal. Tadi disampaikan oleh Prof. Iin, sudah disampaikan Prof. Nuraini. Ini nanti akan bermasalah ketika Bapak Ibu tidak kompilasi proposal, maka ketika direview itu kompilasi kita tidak bisa melihat keseluruhan, tidak bisa sama sekali melihat keseluruhan proposal Bapak Ibu. Jadi mohon setelah selesai semuanya, ini yes begitu ya. Semua yang perlu konfirmasi adalah hanya dosen saja, mahasiswa tidak perlu. Jadi mohon diingatkan teman-temannya untuk klik kalau menyetujui silakan diklik yes. Setelah semuanya, kemudian nanti pengesahan diajukan. Ini belum ya. Eh, Bu, Bu In boleh ini nggak Bu? Gimana Bu? Di ini di yes dulu Bu. Ini yang Bu. Oh, iya sebentar, Oh iya tapi masuk ini dulu. ya. em, Kok belum muncul ya Bu? oh, belum muncul di refresh. Dari Ya udah, mana ya? nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Biarin aja lah. Udah nanti ini juga ini. Nanti setelah selesai Bapak Ibu pengesahan, Kompilasi. ya pengesahan dulu nanti diajukan. Nanti pengesahan berjenjang dari mulai dekan, setelah dekan nanti ada LPPM. Nah, setelah semuanya selesai baru kompilasi. Nah, mungkin sedikit saya menyampaikan untuk nanti setelah direview, kemudian nanti akan ada hasil penilaian. Mungkin saya ini saja sebentar. Eh, Nah, visi proposal. Nah, ini mungkin yang ingin saya sampaikan begitu, karena beberapa dosen terkendala
unggah laporan kemajuan karena revisinya belum sampai selesai revisi. Tapi statusnya proses revisi, padahal sudah merasa unggah semuanya. Yang tidak dilakukan, kenapa masih proses revisi? Yang tidak dilakukan adalah di bagian akhir. Jadi tidak kembali setelah unggah semua revisi, Bapak Ibu harus kembali lagi ke hasil penilaian. Kalau kemudian klik kirim hasil revisi. Nanti ada notifikasi revisi berhasil dikirim. Ini harus sesuai dananya, jadi revisi itu bisa keanggotaan, kemudian bisa juga mengakomodir masukan dari reviewer, berarti proposal juga diunggah. Kemudian yang ketiga dana. Dana sesuaikan dengan jumlah yang disetujui. Setelah klik kirim hasil revisi, maka selesai revisi statusnya. Dan itu tidak akan menjadi masalah bagi Bapak Ibu ketika akan unggah kemajuan. Namun kalau seandainya ini belum diklik begitu, nanti maka notifikasi di Bapak Ibu bukan selesai revisi, tapi proses revisi. Nah, kemudian kalender untuk revisi sudah selesai, otomatis Bapak Ibu akan terkendala di sini ketika akan mengajukan unggah laporan kemajuan. Jadi mohon diperhatikan. Ini nanti akan kami tambahkan sebagai pengingat juga begitu jika Bapak Ibu lupa di panduan. Mudah-mudahan kami tidak lupa gitu. Ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan terkait tutorial bagaimana unggah proposal penelitian, proposal pengabdian juga hampir sama, begitu mirip begitu ya seperti itu. Silakan nanti ini akan kami tambahkan di panduan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tutorial unggah proposal penelitian. Mohon maaf untuk Bapak Ibu dosen eh, lama, dosen senior mungkin sudah makanan sehari-hari setiap tahun begitu. Ini untuk informasi untuk dosen baru begitu. Silakan kalau ada permasalahan terkait Sinelitapas bisa menyampaikan ke saya atau ke Mas Undi. Mungkin itu saja. Eh, Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan pada agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya yaitu pemaparan terkait keuangan RAB dan juga SPTB yang akan disampaikan oleh Mbak Oki. Mbak Oki ada di tempat. Ya, selamat siang Ibu. Oh iya, Bisa didengar suaranya Ibu? yang mana ya Mbak Oki? Saya sedang mencari biar di Sudah. highlight ya. Di highlight Mbak Oki yang mana ya? Boleh Mbak Oki? Nah ya oke siap. Terima kasih Mbak Oki. Silakan waktu dan tempat saya silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Ibu suaranya? Terdengar dengar jelas. Terima kasih. Maaf Ibu, ini karena mendadak jadi kami tidak membuat paparan dalam bentuk slide. Kami hanya akan menjelaskan masalah anggaran anggaran yang akan diajukan oleh masing-masing peneliti dan peneliti Ibu. Sesuai dengan panduan riset tahun 2026, anggaran penelitian kan meliputi bahan habis pakai, pelaksanaan lainnya yang meliputi administrasi, seminar, laporan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan, yang keempat adalah luaran penelitian, meliputi biaya jurnal, proofreading, artikel, kaki, dan lain-lain. Di sini saya perlu mengingatkan kembali Ibu untuk belanja bahan habis pakai. Mohon untuk yang fakultas yang peneliti-peneliti di bidang eksakta, apabila ada produk yang merupakan produk barang impor, itu diperlukan izin penggunaan barang impor. Jadi pada saat menganggarkan, apabila nominalnya di bawah 1 juta, mungkin tidak diperlu, masih bisa
maju Ibu, nggih. Tapi kalau nominalnya di atas 1 juta itu harus mengajukan penggunaan produk impor. Bisa diajukan lewat fakultas Ibu biasanya ataupun lewat LPPM apabila ada produk-produk barang impor. Itu seperti reagen Ibu, kemudian ada alat-alat yang tidak bisa diproduksi di Indonesia. Kemarin, mohon maaf, pada saat pengajuan SPTB ada beberapa yang menggunakan produk barang impor. Ketika kami menanyakan penggunaan izinnya, memang penelitian ada dispensasi untuk pengajuan izin impor Ibu, jadi silahkan diajukan di masing-masing fakultas ataupun bisa mengajukan ke LPPM. Karena apabila terdeteksi oleh pemeriksa itu ada merupakan barang impor, akan menjadi temuan bagi LPPM di bidang penelitian. Kemudian di pelaksanaan lainnya, terkadang ada nominal yang di atas 10 juta Ibu. Kami mohon pada saat di SPTB tetap memunculkan rincian Ibu. Jadi tidak gelondong per item bahan habis pakai dijadikan satu. Itu tetap harus ada rinciannya Ibu karena disesuaikan dengan kwitansi yang diperoleh oleh masing-masing peneliti. Apabila angkanya di atas 10 juta, maka diperlukan dokumen semacam SPK untuk PPJ, ada berita acara dan macam-macam. Dan itu mohon segera dilaporkan ke LPPM Ibu. Nanti ada tim yang untuk memproses apabila nominalnya di atas dari 10 juta. Jadi memang kemarin kami cek di masing-masing SPTB, walaupun sudah deadline-nya sudah mundur, tapi tetap ada yang tidak ditandatangani secara lengkap. Ini kami memang dari bagian keuangan mempercayakan kepada kami bahwa itu sudah sesuai dengan PMK. Mohon maaf Ibu, tadi disampaikan PMK yang terbaru adalah PMK 4. Yang terbaru itu bukan PMK yang 49 ya Ibu, tapi PMK-nya menggunakan yang tahun 2025 untuk PMK tahun 2026. Jadi PMK-nya menggunakan PMK nomor 32 tahun 2025 untuk pengeluarannya Ibu, untuk jenis pengeluarannya. Jadi kami sih hanya mengingatkan kembali Ibu untuk penelitian itu sesuai dengan Kemendikti itu tidak diperuntukkan untuk honor tim peneliti dan tidak boleh digunakan untuk pembelian tanah atau lahan, pembelian kendaraan, pembangunan lab, pembelian alat seperti mesin Ibu, misalnya peralatan laboratorium atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset. Kemudian tidak diizinkan untuk pembelian atau pengadaan alat komunikasi, termasuk pulsa dan paket internet. Jadi mohon tidak ada lagi pembelian di pelaporan keuangan, ada pembelian pulsa ataupun paket internet itu tidak diizinkan di penelitian Ibu. Dan tidak diizinkan kontrak penelitiannya buat jaminan untuk pinjaman Ibu. Jadi tidak bisa digunakan untuk itu. Dan nanti pada saat pelaporan di SPTB, mohon disesuaikan dengan kwitansi yang Bapak Ibu terima dan kwitansi mohon disimpan oleh masing-masing peneliti. Kalau bisa di-scan, diunggah, tapi dilampirkan Ibu. Jadi nanti SPTB harus sesuai dengan kwitansi dan SPTB dikirimkan tetap ditandatangani Bapak Ibu. Apabila menggunakan materai yang digital, tanda tangannya pun harus menggunakan digital Ibu. Jadi kemarin ada terlihat menggunakan materai digital, tapi tanda tangannya basah. Itu tidak sesuai dengan pakem yang untuk digital Ibu. Jadi kalau memang menggunakan materai digital, kami akan juga menggunakan
tanda tangan digital. Jadi kami memberikan keleluasaan pada peneliti mau menggunakan materai yang basah ataupun yang digital. Artinya untuk biaya luaran Ibu, biasanya di situ kebanyakan itu digabung. Jadi mohon tetap nanti ada rinciannya Ibu. Kalau biaya jurnal itu kemungkinan memang nominalnya di atas 10 juta, jadi kami tidak mempermasalahkan. Kemudian perjalanan juga sesuai dengan PMK ya Ibu. Ada aturannya tersendiri. Kemudian administrasi, seminar, dan laporan. Jadi kami ingatkan kembali Ibu, tidak ada honorarium ya Ibu untuk peneliti. Jadi tidak diperkenankan untuk honor peneliti, tapi diperkenankan untuk yang membantu peneliti Ibu. Seperti tukang rumput, tukang kandang Ibu, itu diperkenankan mohon disebutkannya sebagai upah Ibu, jangan honorarium. Karena mereka adalah pekerja, termasuk dalam pekerja harian. Sepertinya itu saja Ibu. Mungkin kalau nanti ada kendala bisa dilakukan diskusi saja Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu Sri Mariani, saya kembalikan. Ya, terima kasih Mbak Oki atas pemaparannya. Tadi yang saya tadi ada koreksi ya terkait PMK tahun 2025 untuk tahun penggunaan dana tahun 2026. Kemudian juga tadi tidak ada internet gitu ya, penggunaan Iya internet. Ibu. Dan tadi sebaiknya di statementnya itu bukan honor untuk selain selain peneliti begitu ya, karena peneliti tidak boleh ada honor begitu ya. Tapi untuk Iya yang Ibu. ini terima kasih Mbak Oki. Kita lanjutkan mungkin pada tanya jawab ya, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa disampaikan lagi meskipun sudah direspon begitu di room chatnya begitu dari Pak Harwoko terkait skema RDU, apakah mitra riset itu boleh dari PT lain yang sedang tugas belajar atau izin belajar? Yang pertama. Yang kedua, apakah syarat publikasi yang sudah terbit, apakah itu ada ketentuan dia harus sebagai ketua, kalau di ketua di penelitian, atau boleh corresponding author, atau bebas posisinya, co-author juga nggak apa-apa begitu ya. Mungkin itu pertanyaannya. Silakan mungkin Bu Prof. Iin. Baik Bu Sri, itu udah saya tanggapi ya. Yang pertama, kalau mitranya sedang tugas atau izin belajar nggak boleh. Jadi mitranya sudah eh, apa tugas ya, bukan dalam posisi izin atau tugas belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk skema apa ya Pak? Karena masing-masing berbeda. Kalau untuk skema tadi skemanya RDU ya, kita itu boleh ya sebagai co-author. Kalau skema riset terapan, riset Co-author ya, itu sebagai anggota saja boleh. iya, co-author itu kalau riset dasar ya. Kalau riset dasar, kalau ketua riset dasar. Tapi kalau mau jadi ketua riset terapan atau IRC ya atau RISIN ya itu wajib sebagai corresponding atau first author ya. First author dan atau corresponding author. Yaitu kalau mau jadi ketua di riset terapan, IRC atau di RISIN ya. Tapi kalau riset dasar itu boleh ya, sebagai co-author. Itu Pak Harwanto. Tapi Itu ya tetap Bu Sri. tapi tetap mencantumkan acknowledgement-nya ya Bu ya. Enggak, ini syarat publikasi yang mana ya? Yang untuk jadi ketua atau gimana, Bu? Oh, ini yang syarat. Oh ya, sebentar Pak Harwoko masih Iya, ada. Ini untuk ya, yang syarat untuk yang yang ini atau untuk aplikasi untuk mengapply scan di apa halaman ya? depan atau maksudnya Untuk luaran? syarat luaran. Luaran maksudnya.
Oh, Luaran luaran. Luaran. Berarti harus fresh atau koresponden, Pak. Nggak semuanya. harus fresh atau koresponden. Kecuali Itu kan kalau kecuali kalau posisinya sebagai ketua. ya, kecuali kalau mau mengajukan proposal itu kan ada syarat scan di halaman depan. Nah, itu boleh tadi Itu saya kira untuk proposal. Kalau untuk syarat luaran berarti dia harus harus fresh atau koresponden. betul. Itu ya. Oke, terus apa lagi ya? Nah, ini yang untuk P3K yang S2 Ya, ini S2 kita jam. harus membicarakan dulu dengan Bu Ketua atau Kalau sudah dengan ya, Bu Saklem ya. Karena kalau saya sudah nggak 4 tahu kali ya. aturannya gimana kalau 4 kali ya. Kalau 4 kali Kemudian untuk ya. Silakan. baik yang untuk Pak Dandun, nah itu eh, baik kalau akhirnya skornya sudah tinggi ya, akhirnya ini mungkin RDU-nya kita turunkan ini RDU asisten ahli boleh asal skor sintanya memenuhi. Gitu ya Bu Sri. Ya, ya, ya. Ya. Jadi boleh syaratnya S2 itu RDU itu S2 asisten ahli tapi skor sintanya memenuhi. Jadi tidak syarat RPK yang diturunkan tapi syarat RDU yang kita turunkan. Jadi harus naik ke RDU. Nah, kemudian Terima untuk kasih, dosen Prof. yang baik, Pak. Untuk dosen yang PB atau izin belajar, nah ini kami syarat ini disampaikan oleh Bu Ketua atau Bu Seklen. Monggo untuk yang tugas belajar atau izin belajar ya, tetap diperbolehkan sebagai anggota. Tapi kalau mau, mungkin Bu Seklen atau Bu Kalem ada ya ini penjelasan karena ini terkait dengan kebijakan dari LPPM. Bu Prof. Eli atau Bu Ayu terkait yang sedang tugas belajar atau izin belajar di dalam unsur sendiri. Ya, mungkin Bu itu ya, Bu Sri ya, satu pertanyaan itu. Nanti sambil Kemudian menunggu direspon Prof. ya, Eli. Ya. yang lain dari Pak Rizkul, bisakah nama mahasiswa yang terlibat berubah? Boleh Pak, misalnya awalnya itu nyantumkan nama A, kemudian jadi nama B, mungkin ada penjelasannya ketika perubahan nama itu, ya. Itu tadi Mungkin itu Pak. dilampirkan surat pernyataan juga ya, Bu, kalau Mm-mm. perubahan ketua ya. Iya. Karena nanti SK-nya Kemudian harus berubah juga ke rektorat, pengajuan ke rektorat. enggak, ini untuk mahasiswa Bu. Enggak, Oh, mahasiswa. boleh Oh enggak iya, jadi SK mahasiswa. Oh iya, mahasiswa. kawasan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Oke, kalau sosial ekonomi pertanian, saya kadang bertanya gini, bagaimana? Sosek itu sosek pertanian, maksudnya kita kalau fakultas pertanian di Saintek ya Pak. Jadi saya nggak tahu kalau ini masuk di Saintek atau di Sosum. Karena penelitiannya lebih ke Sosum, ya mungkin itu masuknya skornya adalah skor Sosum. Ya, oke, ini yang P3K. Untuk yang tubel saya masih menunggu respon dari Bu Kalem atau Bu Seklem. Ya, untuk Sintaskor ini bisa minta verifikator di fakultas ya. Pak Anjar, masing-masing fakultas ada verifikatornya langsung. Jadi bisa minta langsung. Saya nggak hafal di verifikator untuk tiap fakultas, tapi ada. Kemudian Bu Vidya, ini RPK batch terakhir. Mohon maaf ya kalau sampai sekarang belum turun. Nanti mungkin Bu Seklem atau Bu Kalem bisa menjelaskan dana RPK batch ini kapan bisa turun. Harus ini sudah proses Bu Vidya, cuma memang karena mungkin di akhir tahun ini banyak sekali numpuk di keuangan, mungkin belum diklik-klik sampai saat ini. Ya. Kemudian untuk menyelesaikan pendanaan. Jadi nanti kan kita laporan terakhir tanggal 15 ya. Boleh habis itu baru kita mengajukan tanggal 20 maaf. Tanggal 20. Habis itu kita baru mengajukan proposal. Jadi nanti kalau memang laporannya sudah diunggah, semua syarat-syarat laporan sudah diunggah, maka bisa mengajukan tahun 2026 baik sebagai ketua ataupun sebagai anggota. Kemudian Bu Katarina, dana 20% memang belum turun Bu semuanya. Untuk yang penelitian, kalau yang pengabdian yang sudah turun. Ya, itu tadi karena keuangan di akhir tahun ini banyak sekali yang harus
mungkin harus diklik-klik ya. Jadi memang belum turun semuanya. Ya. Komentar ini parameter adalah lorong RTU dan RTU. Nanti coba dicek lagi ya Bu, karena untuk keluaran dari RDU beda dengan RTU. Nah, kemudian Pak Anjar, 3 IRC anggotanya itu adalah yang dari tim unsur saja. Kemudian yang mitra luar itu di luar 3 orang itu. Berarti minimal 4 orang dari unsur dan ada 1 orang minimal dari mitra di luar negeri. Kemudian Pak Alfian untuk skema RPK, dosen dengan status CPNS atau belum AA. Bisa ya Bu Sri? Yang tahun ini untuk yang CPNS sudah bisa ya jadi ketua untuk RPK? Ya, udah. Udah bisa. Udah bisa. Namun saya cek yang baru-baru, terutama yang kemarin ikut pendampingan itu, saya lihat belum Sinta ID-nya belum ada begitu. Mohon Nah, nanti ini itu nanti akan Sinta ID-nya. ya nanti akan berpengaruh ketika mengusulkan itu dianggap tidak memenuhi syarat, padahal hanya itu begitu. Nanti disampaikan saja Sinta ID-nya dan lain sebagainya yang disyarat itu. Oke, gitu ya. Jadi mohon yang untuk yang dosen-dosen baru ya, Sinta ID-nya juga diperhatikan dan mulai sekarang dibuat untuk ID Sintanya. Kemudian Bu Sri Lestari untuk SPTB pengabdian apakah berbeda dengan penelitian? Di SPTB penelitian ada notifikasi dan penjual. Apakah boleh seperti itu? Mbak Oki bisa langsung menjawab deh, Mbak Oki, Ya, Ibu. untuk pertanyaan Bu Sri Lestari. Apakah SPTB pengabdian itu boleh disamakan dengan penelitian? Ya, kalau di SPTB pengabdian katanya ada nomor kwitansi dan mana nama penjualnya. Nah, ini kayaknya yang dibuat dari pusat pengabdian. Monggo Mbak Oki. Ya, Ibu. Pernah boleh Ibu kalau Hmm. dibuat seperti Bukan dari pusat penelitian. pengabdian, Mbak. Nggih, Nggih, Mbak Oki. Monggo Mbak Oki, tapi iya, dan nggih. Disamakan dengan penelitian boleh Ibu, cuma itemnya itu berbeda Ibu untuk pengabdian. Pengabdian itu ada honor pembuat makalah, laporan artikel dan honor. Kemudian yang kedua itu adalah pembelian bahan habis pakai dan sewa alat. Kemudian yang ketiga perjalanan dan 4 internal monet. Itu itemnya agak berbeda dengan penelitian, Ya. disesuaikan dengan panduannya Ibu. Tapi tidak harus ada nomor kwitansi dan nama penjual Boleh, ya Bu. Karena nggih, kalau itu kayaknya yang SPTB di PPM ya, ada nomor kwitansi dan nama penjual. nggih, nggih, baik Ibu. Nih. Eh, tidak dari bisa. Prof. Harisun, untuk mengecek Baik. Terima kasih Mbak luaran Oki. Nggih Ibu. tahun sebelumnya sudah lengkap atau belum, mohon dicek di akun masing-masing Prof. Harisun. Jadi misalnya untuk penelitian 2025, dicek di bagian luarannya, ya sudah lengkap atau belum. Nanti pada saat mengunggah laporan juga dicek di situ di bagian luaran. Bu Mariani mungkin bisa tolong ditampilkan Bu Oh iya, untuk mengecek luaran. ya, kalau luaran itu ya saya tampilkan sebentar. Itu dibuka setiap saat ya Bapak Ibu. Jadi Ya, jadi tidak ditutup ya. ya, tapi nanti untuk eh, apa Bu, untuk monef luaran itu nanti akan ada batas waktu kita melihat luaran sampai tanggal berapa begitu sebagai acuan untuk pendanaan 2026. Jadi mohon nanti akan ada di pengumuman dari LPPM gitu. Oke, terima kasih Prof. Iin dan Bu Mari. Ya, sama-sama sebentar. Ini untuk keluaran, misalkan ini di proposal Bapak Ibu, nanti yang sebentar. Oh ya, penelitian. Saya 24 Bu. Ini, nah misalkan yang ERC ini begitu ya. Ini di luaran ini di tahapan penelitian, silakan logbook juga dilengkapi. Oh ya, mungkin sebentar saya
jelaskan terkait logbook. Logbook ini pengisiannya berjenjang, jadi tidak semua kegiatan 100%, tapi berjenjang, sehingga nanti akan dilihat yang terakhir itu berapa. Oh, berarti capaian kemajuannya itu, capaian penelitiannya sudah sampai 80%. Karena ini berbasis output, begitu meskipun kita harus mengumpulkan kwitansi, kwitansi kegiatan pengeluaran, tapi berbasis output, mungkin saya mau apa ya, eh, ya kemarin Prof. Indarto ya, Prof. In menyampaikan bahwa ya mungkin sama dengan Dikti itu kita seperti ada apa Bu namanya ya, lelang begitu ya, lelang dalam bentuk penelitian kegiatan yang outputnya adalah luaran begitu. Jadi ketika luaran di tahun tersebut belum terpenuhi ya dianggapnya hutang, masih hutang terhadap lelang itu. Meskipun kita harus tetap mengumpulkan kwitansi begitu, karena nanti sewaktu-waktu Irjen akan menel, me, apa, apa ya, melakukan eh, apa namanya ya Bu ya, Ya, inspeksi itu. koreksi begitu ya. Jadi mohon tetap pengeluaran kwitansi disimpan. Tapi kalau mengakomodir kemarin yang disampaikan Prof. Indarto itu kita seperti lelang kegiatan penelitian yang luarannya adalah berbasis output tadi. Kalau jurnal internasional ya berarti jurnal tersebut begitu sebagai kalau belum terpenuhi di tahun itu sebagai hutang begitu. Nah, ini untuk logbook tadi silakan berjenjang mulai dari tanda tangan kontrak misalkan kita anggap 10% atau 20%, kemudian dan seterusnya. Nanti sampai di akhir mungkin 100% karena kita berbasis output ya berarti sudah terpublikasinya artikel yang sudah kita submit begitu. Itu sebagai bentuk 100% penelitian kita selesai begitu. Nah, untuk luaran ini ada di tahapan penelitian, di bagian luaran, ini selalu dibuka setiap saat. Jadi Bapak Ibu silakan update, mau ternyata di reject ya disampaikan juga rejection. Kemudian resubmit, submit ulang disampaikan lagi. Ini draft atau submission yang baru begitu. Sehingga proses luaran Bapak Ibu terlihat begitu. Ya nanti menjadi pertimbangan ketua lembaga begitu ya untuk eh, tadi menyampaikan tadi untuk apa sebagai indikator untuk diterima atau tidaknya penelitian tahun 2026. Nah, ini jadi ada wajib, ada tambahan. Misalkan saya mau memilih luaran tambahan buku ajar, silakan diklik buku ajar atau artikel dimuat di proceeding. Ini tapi ini sebagai luaran tambahan. Ini misalkan diterima misalkan begitu. Jadi tapi ini sebagai luaran tambahan. Kemudian simpan. Nanti akan di proceeding ini malah ini ya. Update, Bro. Ya, update ya. Di update ya, mohon maaf. Update aja. Ya, update aja. Misalkan ini, silakan lampirannya kalau mau dilihat lampirannya, view lampiran ini ada masih draft. Nah, ini nanti bisa nanti ini bisa dilihat oleh reviewer luaran begitu. Kalau misalkan mau diupdate, berarti tadi kembali kita update. Ya, kita update misalkan menjadi tidak draft sekarang, tapi misalkan under review, sedang direview, simpan begitu. Nah, proses review itu nanti ditambahkan di lampiran. Di lampirannya tadi update ada yang diunggah tidak ya? Sebentar simpan ya. Di lampiran update. Nah, di sini boleh keterangan, misalkan bukti review artikel. Nanti boleh ditambahkan, Bapak Ibu unggah ke Drive, nanti link Drive dimasukkan ke sini, atau langsung misalkan menambahkan bukti report dari reviewernya. Report.
Ini misalkan nanti diunggah sebagai bukti kalau ini memang merupakan report dari reviewer gitu. Kemudian di save. Nanti ini akan menjadi dapat dilihat oleh reviewer luaran. Nanti akan dievaluasi di sekitar bulan Januari akhir ya, Prof. Iin. Itu mungkin Ya, cukup tidak ya, Prof. Iin? ya, cukup nih. Nah, cukup. Prof. Karisun kayaknya yang sudah jelas nih. Ya, ini Terima ya, kasih Prof. Iin dan Bu Sri. ya, ini bisa diupdate setiap saat, Prof. Ya. Ya, dibuka selalu, Baik. tidak ditutup. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dari Pak Anjar. 40 juta itu untuk RDU per tahun ya Pak. Jadi kalau misalnya mengajukan 3 tahun ya bisa mengajukan 40 juta per tahun kali 3 ya. Itu kemudian RDU boleh mengambil mahasiswa S2 boleh, nggak boleh ya. Kemudian Bu Ririn, untuk IRC harus ada MOU dulu apa enggak? Sehingga Bu Ririn, jadi tadi saya sampaikan bahwa IRC itu syaratnya mana yang saya share lagi ya Bu Sri. Syarat IRC itu adalah ada LOE sama mitra. Ini kayaknya sekaligus pertanyaan Pak siapa tadi yang bawahnya juga ya. Jadi syaratnya adalah LOE. Nanti kalaupun ada MOU itu adalah luaran tambah ya. Jadi tidak ada MOU atau MOU dulu, tapi ada LOE-nya sama mitra. Itu kemudian. Nah, apakah kita boleh mengajukan penelitian dengan studi kasus bukan di Indonesia? Karena bidang saya memang boleh Pak Anjar ya, jadi boleh kalau misalnya ada studinya di luar Indonesia. Honor peneliti tidak ada, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Oki ya. Upah porter atau helper, maksudnya porter ini apa ya Pak? Porter yang seperti apa? Apa seperti yang di stasiun? Porter di stasiun atau gimana? Maaf saya nggak tahu. Kalau misalnya untuk upah misalnya, tapi yang laboran yang non PNS ya Mbak Oki ya, kalau yang boleh. Kalau yang PNS nggak boleh ya Mbak Oki ya. Mbak Oki masih ada kah? Yang upah yang boleh, misalnya kan tadi pemberi apa yang kaitannya sama apa tadi yang Mbak Oki sebutkan ya, Pusri ya. Lupa saya. Kayak penelitian, misalkan tadi Pemelihara kambing misalnya ini analisis kayaknya data dengan ya. itu atau analis data gitu. Nah, saya nggak tahu yang dalam konteksnya porter atau helper ini seperti apa. Tadi yang LOA dari luar mitra cukup ya Pak, karena ini tadi sudah terjawab. Format LOE-nya mengikuti mitra. Ada format LOE-nya nggak Bu Sri yang sudah ini? Jadi kalau OE-nya ya berarti kan itu letter of intent boleh. LOE atau LOE. Ya. Itu kan nanti ada kerjasama, ada pasal-pasal antara kita dengan Dan mitra. mereka begitu. Jadi silakan disepakati oleh kalau dengan lab ya dengan lab masing-masing disepakati begitu. Sepertinya kalau LOI, kalau MOU itu kan sudah ada template-nya kalau MOU dari LPPM mungkin. Kalau LOI ya silakan saja itu kesepakatan Dengan pasal-pasal mitra ya. begitu ya. Kerjasamanya di bidang apa begitu disampaikan pasal-pasalnya secara lengkap. Oke, yang Pak Anjar, kalau ada survei untuk pengambilan sampel dan sebagainya, kayaknya ini boleh ya. Mbak Oki boleh ya Mbak Oki untuk honor untuk yang mengambil sampel dan sebagainya. Boleh Ibu. Oke, ya boleh. Ya. Oke, itu. Baik, terima kasih Mbak Oki. Mungkin tadi Baik, terima kasih. kegiatan di luar negeri apa Anjar ya? Itu kalau dananya cukup silakan aja. Ya, begitu Ya, ya. seadanya cukup ya. Ya. Kalau misalkan RDU tapi dan pengambilan datanya perlunya di luar negeri ya. Kalau cukup silakan begitu. Itu ya Itu Prof. kan Eli atau Prof. Eli harusnya sebentar. RIS ya.
Iya, Kalau di luar negeri yang katanya e-excellence receh seperti ya dana Bu ya. RDO yang cukup. Oke, monggo. Em, Terkait P3K kita masih menunggu jawaban dari Prof. Eli atau Bu Ayu. Ya, dan yang double. Ya gimana gimana? Eh, Ya, ada P3K yang sudah RPK sampai 4 kali. P3-nya nggak bisa naik ya. Saya nggak tahu aturan P3-nya itu apakah nggak bisa naik ke lektor atau enggak. Tapi P3K sudah lama, sudah RPK 4 kali. Harusnya kan sudah naik ke RDU, riset dasar. Tapi hmm. aturan di P3K katanya nggak bisa naik ke lektor. Saya nggak tahu aturan dari kepegawaian seperti apa. Itu Oh yang iya. pertama, Bu. Sedangkan di RDU minimalnya 300. Tapi gitu ya. Dan Mas RDU tadi udah tadi turunin loh, tadi boleh asisten ahli. Berarti harusnya bisa ke RDU. oh Tadi iya. yang P3K ya. Jadi harusnya sudah Iya. terjawab ya. Kalau P3K-nya udah lama, masih asisten ahli, harusnya skornya juga sudah tinggi, skor sintanya. Ya, itu siapa saya lupa tadi yang bertanya. Harusnya sudah naik ke RDU. Ya, jadi P3K kalau udah lama, harusnya skor sintanya sudah naik ya. Nah, ini yang belum terjawab yang TB, Bu, yang tugas belajar atau izin belajar. Nggak boleh jadi Ya, ketua. Enggak. ya, ya. Eh, ya sebenarnya semuanya itu ada alasannya, ya. Mengapa yang sedang tugas belajar ataupun izin belajar memang tidak diperkenankan untuk menjadi ketua. Mungkin di antara Bapak dan Ibu kemarin sudah pernah merasakan ya, yang sedang, yang akhirnya sedang tugas belajar ataupun yang izin belajar dipanggil oleh Ijen ya, salah satunya memang karena ada temuan. Nah ini kalau memang masih sedang belajar gitu, Jeh, monggo di ya saya disuruh bantu berdoa juga mau kok nggih. Mendoakan agar yang sedang belajar itu, karena saya dulu juga merasakan kok sedang belajar memang rekasannya raka-rukaruan niatnya kami gitu. Niatnya kami itu memang membantu nggih. Tetapi kalau misalnya sampai dengan sekarang itu menjadi temuan, kan jujur saja kami mewakili PPM kurang berani karena temuannya bukan untuk ke pribadi tetapi adalah ke institusi begitu nggih. Mungkin kalau jawaban saya ya saya eh, paling tidak disuruh bantu mendoakan ya saya maulah mendoakan Bapak dan Ibu yang sedang tugas belajar agar segera lulus saja nggih. Dan kalau tidak salah saya tadi juga di WA sama Bu Ririn ya dari FIB kalau tidak salah ya. Beliau juga menanyakan, Prof, tapi saya di Januari ujian terbuka. Kalau tidak salah tadi Bu Ririn WA ke saya seperti itu. Eh, syukur-syukur ujiannya itu adalah di Januarinya di Januari awal itu. Mungkin mudah-mudahan Bu Ririn masih gabung ada di sini, ya. Jadi nanti pada saat Bu Ririn itu proposal mau diajukan monggo, tapi nanti kalau misalnya ternyata Januari Bu sampai dengan direview oleh tim reviewer Bu Ririn termasuknya adalah yang belum lulus, saya mohon maaf Bu Ririn mungkin tetap Bu Ririn proposalnya tidak bisa kami danai. Dan mohon Bu Ririn kalau memang sudah lulus di Januari awal itu nggih, monggo langsung berkabarlah ke Prof. Iin ataupun ke saya ataupun Bu Ayu atau Bu Sri Maryani segera untuk berkabar agar apa? Agar kami nanti menindaklanjuti Bu Ririn ternyata Bu Ririn itu sudah lulus gitu nggih. Jadi mungkin kami bisa tetapi mohon maaf andekan sampai dengan kami harus mereview dan ternyata Bu Ririn belum lulus. Ya, mungkin kami tidak bisa mendanai daripada unsutnya yang kena. Mungkin itu jawaban dari kami. Udah diurus lulusnya aja monggo anu jadi karena saya enggak mau berspekulasi lagi-lagi yang kena. Kalau Eli Tugianti kena sih kayaknya bertubi-tubi tidak apa-apa, tapi kalau unsut yang sayang lah, nggih. Itu, nggih. Mungkin itu jawaban dari saya, matur nuwun, nggih. Ya, gitu ya.
Bu Ririn dan teman-teman yang sedang TB mudah-mudahan segera lulus ya, jadi bisa mengajukan proposal baik di BLU maupun DPPM. Karena DPPM juga syaratnya nggak boleh dia jadi ketua yang sedang TB, tugas belajar ataupun izin belajar. Mungkin Itu. bisa ikut ke supervisornya ya Bu ya, Ya, masuk ke PDD kalau belum yang ini. PDD. Tapi kalau sudah mau selesai kan ya, kalau Nggak bisa, udah mau selesai ya udah. tinggal fokus saja ya. Iya. Ini Ini Prof ada pertanyaan dari RPK Batch 2 Prof. Japri ke ya saya. kapan dananya turun? Kapan Oh iya. dananya turun? Oke, Padahal sudah 100% begitu. Sudah, oke. ya. Ya, ya, mungkin yang seperti tadi di awal saya pada waktu kita mau pembukaan deh. Alhamdulillah memang benar di tahun 2025 itu adalah benar-benar anomali gitu nje. Jadi nun sewu Bapak dan Ibu kadang-kadang bahkan kemarin saya ada yang ditanyakan loh, Bu dana saya belum turun, tetapi kenapa saya harus mengumpulkan laporan yang 100%? Ada yang menanya seperti itu. Ya, waktu terus jalan. Kalau laporan itu tidak bisa kita kumpulkan di tahun 2025, itu malah jadi tidak karu-karuan secara administrasi. Tetapi ya itu tadi yang mungkin di depan saya sudah menyampaikan. Kalau memang Bapak dan Ibu agar segala sesuatunya itu rapih, nggih, tolonglah kalau memang sudah diumumkan untuk melaporkan atau mengunggah laporan kemajuan. Terus kalau memang sudah dipersyaratkan laporan kemajuan itu ada template-nya, monggo sesuai dengan template. Itu yang pertama. Yang kedua, SPTB. SPTB 80% ataupun 100%. Kalau memang ternyata yang kemajuan berarti kan 80%. Boy, inilah apa namanya dipenuhi lah. Karena kemarin gitu Bapak dan Ibu banyak sekali nih, sampai 100 hampir mendekati 150 antara laporan kemajuan dengan SPTB. SPTB itu nggak ditandatangani Mbak Oki. Begitu dibuka oleh tim keuangan, ya nggak berani tim keuangannya untuk bayar. Itu yang pertama. Setelah itu eh, eh, dikembalikan. Hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang akhirnya jadi menghambat ke sana sini. Jujur, LPPM berusaha untuk, alhamdulillah saya dibantu PPK dan juga dibantu oleh tim keuangan gitu, Nje. Kita semuanya bekerja bersama-sama, kolaborasi untuk tidak ada maksud dari kami untuk memperlambat dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang memang dari kita sendiri yang tidak sesuai dengan apa memenuhi di waktu-waktu yang memang dipersyaratkan, misal seperti itu. Sehingga ada yang mau, Bu, kemarin saya lupa, saya kemarin tidak mengunggah. Itu bukan hal yang seperti apa. Satu bagi kami sebagai pelayan yang ada di LPPM itu ya, ya saya, Bu Ayu dan lain-lain itu melayani kan. Tetapi kalau yang terlambat satu dua lupa dan lain sebagainya itu juga bikin kacau semuanya sebenarnya. Tapi Bapak dan Ibu, insya Allah kami tetap berusaha agar sesegera mungkin itu cair semuanya. Tetapi nun sewu untuk masalah laporan dan lain sebagainya untuk bisa diselesaikan ada di Desember ini, Nje. Jadi semuanya kita penuhi dan kalau keuangan memang kan sedang kejar-kejaran Ibu, Nje. Jadi Ibu dan Bapak mungkin yang bertanya tadi siapa, Nje. Karena memang banyak banyak yang masih akhirnya kami menangani hal-hal yang tadi itu ada 150-an. Kemudian saya WA nih per orang lewat dekan dan lain sebagainya. Turun lagi, ternyata masih ada yang telat lagi. Masih ada yang telat lagi. Bahkan tadi malam pun ternyata masih ada yang telat lagi. Jadi yaitu kondisi kita semuanya. Kalau kita memang mau mungkin tepat dan dimudahkan semuanya, lancar semuanya, monggolah kita bersama-sama untuk bisa melakukan yang tepat waktu, on the track, dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban saya. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, tetap kami akan mencoba mencairkan dengan syarat satu. Semuanya terpenuhi. Ada bahkan yang tanda tangannya Mbak Oki, mungkin Mbak Oki masih di sini atau tidak. Pada waktu itu nggak tahu ngambil dari mana, cropping dari mana,
dimasukin ke situ. Bagi mungkin bagi Sinelitapasnya aman, tetapi bagi tim keuangan tuh kelihatan bahwa itu adalah crop-cropan. Ya begitulah, nggih. Eh, Ternyata ya memang benar-benar tahun 2025 tahun yang mengasihkan lah bagi saya, nggih. Matur nuwun Bu Prof. Nur Aini dan Bu Sri Maryani, kalau memang itu pertanyaannya, itu jawaban saya, nggih. Terima kasih Prof. Eli. Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah ya, Bu In ya. Sudah, iya. Iya, saya menekankan lagi nih Bapak dan Ibu, karena kalau Bapak dan Ibu tidak mengunggah ya atau terlambat untuk laporan kemajuan, ya kemarin itu menghambat yang lain. Jadi kan kasihan yang lain juga jadi terhambat gitu. Jadinya eh, karena menunggu satu orang yang tidak disiplin, ya, jadi yang lain juga. Tapi untuk yang laporan akhir nanti kita kalau ada yang tidak unggah, nanti konsekuensinya tahun depan Bapak dan Ibu tidak mendapatkan pendanaan penelitian. Ya, jadi kalau ada yang tidak unggah laporan kemajuan SPTB atau luaran, tahun depan kita pastikan tidak mendapatkan pendanaan penelitian. Gitu. Itu Bu Sri Maryani, monggo kalau udah selesai. Sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada lagi ya, Bu ya. Ya mungkin ditutup saja nih, Prof. Eli, atau ada yang mau disampaikan, Prof? Ya, mungkin ya Bismillah lah, kita mencoba masing-masing, ya saya selaku yang mewakili institusi, nggih, mungkin yang selama ini ya melayani masalah penelitian pengertian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami semuanya, nggih. Dan harapannya di tahun 2026 tidak ada anomali lagi lah, nggih. Bapak dan Ibu mohon bisa lebih tertib gitu, nggih. Karena ini memudahkan untuk kita semuanya. Dan apa ya, jangan kadang-kadang saya karena begitu di WA, loh Bu, ini kan PLU, kan uangnya dari unsur ini sendiri gitu. Tetap kita kalau pas kedatangan Ijen apa BPK itu kita tetap saja mesti kena, nggih. Jadi dibuka semuanya, tidak boleh ditutup-tutupi, sehingga mohon Bapak dan Ibu kerjasamanya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ini ayo semangat membuat proposal sebaik-baiknya, eh, dan manfaatkan anggaran yang memang sudah disediakan oleh universitas. Mudah-mudahan apa ya, bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu. Kita sebagai dosen bisa untuk memenuhi lah, paling tidak untuk kenaikan pangkat, untuk nanti untuk apa ya, dan lain sebagainya lah, karena salah satu dari tugas kita di Tridharma itu adalah di penelitian sampai dengan di luarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya matur nuwun sangat dan mohon maaf jika banyak kekurangan daripada kami saya merasakan di tahun 2025 sebenarnya sih. Mungkin itu saja Bu Mariani, Mbak Bu Ayu mau nambahin, monggo. Silakan Bu Ayu. Jika ada tambahan, Bu Ayu, silakan Bu. Cukup, nggih. Matur nuwun. Oke. Terima kasih. Berarti kita tutup saja nggih, Prof. Ali, Bu In, Bu Ayu. Ya, alhamdulillahirabbil agenda sosialisasi hari ini sudah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir menyimak sosialisasi ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika selama menjadi moderator ada hal yang kurang berkenan, baik perkataan ataupun perbuatan. Kami tutup acara sosialisasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu In, Bu Mariani, Mbak Oki. Pun,
Bu Oki. Nggih, Matur nuwun. nggih. Izin pamit.